Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan judul Pelanggan Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Sagita, NIM saya 2322276. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang pelanggan pendidikan. Apa sih pelanggan pendidikan? Di dalam konteks pendidikan, pelanggan tidak hanya terbatas pada siswa. Istilah ini merujuk pada suatu pihak yang berinteraksi dengan lembaga pendidikan dan memiliki harapan serta kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Secara umum, pelanggan pendidikan terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, ada pelanggan internal. Manfaat pelanggan pendidikan. Yang kedua, ada pelanggan eksternal. Keberadaan pelanggan pendidikan memiliki sejumlah manfaat, baik bagi individu maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, relevansi pendidikan. Yang ketiga, pertumbuhan lembaga pendidikan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, kontribusi pada pembangunan negara. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya pelangganan yang aktif memberikan masukan dan umpan balik akan mendorong lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas lamanya. Yang kedua, relevansi pendidikan. Pelanggan pendidikan membantu memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran yang diterima sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman. Selanjutnya, pertumbuhan lembaga pendidikan. Keputusan pelanggan akan berdampak positif pada reputasi lembaga pendidikan sehingga menarik lebih banyak calon siswa. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya ada tujuan pelanggan pendidikan. Tujuan utama pelanggan pendidikan adalah untuk memperoleh manfaat dari pendidikan. Secara spesifik, tujuan mereka dapat bervariasi tergantung pada siapa pelanggan tersebut. Untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Beberapa hal dapat dilakukan. Yang pertama, ada membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan yang relevan. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, evaluasi secara berkala. Selanjutnya, bagaimana sih caranya memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan, lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa hal, antara lain melakukan survei kepuasan pelanggan. Secara berkala, lakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan menghadapkan masukan untuk perbaikan. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Jalani komunikasi yang baik dengan semua stakeholder melalui berbagai saluran seperti pertemuan website dan media sosial. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang prima. Pastikan semua layanan yang diberikan melalui dari proses pendaftaran hingga layanan konsultasi dilakukan dengan profesional dan ramah. Selanjutnya, ada berinovasi. Teruslah berinovasi dalam mengembangkan program dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, menyediakan fasilitas yang memadai. Pastikan lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang lengkap dan untuk mendukung proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.